hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung dalam kajian kita di pagi hari ini, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Tak lupa kita menyapa juga jamaah Muslim Kota Baru Parahyangan di Padalarang, Bandung Barat. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang Al-Qiyamatul Kubra, tentang kiamat besar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu kejadian dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat, yaitu digulungnya langit, digenggamnya bumi oleh Allah Azza wa Jalla. Selain itu, apa yang terjadi pada bumi? Bumi hancur lebur, dibenturkan, gunung diangkat, lalu dibenturkan satu sama lain dengan bumi, sehingga bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi ketika bumi dan gunung dibenturkan satu sama lain. Dan kehancuran tentu saja akan terjadi, teralami oleh seluruh makhluk yang hidup di sana. Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Haqqah, mulai ayat 13 sampai ayat 16, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Kata Allah Azza wa Jalla, maka apabila ditiup sangkakala dengan satu tiupan. Ini tiupan yang pertama, menghancurkan seluruh alam jagat raya. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Lalu diangkatlah bumi, tanah, diangkat juga gunung-gunung. Fadukkata dakkata wahidah, lalu kedua-duanya dibenturkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Apa yang terjadi? Hancur. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Penghancuran gunung bumi dengan cara dibenturkan ini tidak hanya diterangkan di 1-2 ayat. Tidak hanya di ayat yang tadi saja. Di ayat-ayat yang lain pun diterangkan. Seperti dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-21. Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kata Allah, sama sekali tidak, jangan kamu begitu. Apabila nanti bumi dihancurkan, dibenturkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, maka kita melihat gunung. Gunungnya jangan dibayangkan gunung di kita, yang terdiri dari tanah, pepohonan. Kadang tanahnya gembur sehingga terjadi longsor. Ini gunungnya di daerah Timur Tengah yang terdiri dari batu-batu cadas yang sangat keras. Nah, batu-batu cadas yang sangat keras tersebut kelak berguncang
kemudian dibenturkan, hancur, dan tak ubahnya seperti tumpukan pasir-pasir yang kecil dengan butiran-butiran yang kecil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-14, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Kata Allah, pada hari ketika bumi dan juga gunung berguncang. Guncangannya dahsyat sampai gunung yang demikian kuat kokoh. Karena terdiri dari batu-batu cadas yang sangat keras. Itu hancur karena guncangan yang dahsyat tadi. Saking dahsyatnya ini guncangan, batu yang sangat keras, terdiri dari cadas yang sangat kuat, itu berubah menjadi butiran-butiran pasir yang sangat kecil. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Nah, berdasarkan hal itulah maka tergambar betapa dahsyat guncangan tersebut. Dalam ayat lain Allah pun mengabarkan ketika kiamat terjadi, gunung pun berterbangan. Taubahnya bagaikan kapas yang ditiup oleh angin. Gunung amat sangat besar menurut pandangan kita yang super kecil. Ketika bumi hancur, dasar berpijak bagi gunung tak ada, gunung pun melayang-layang. Di ruangan yang tak berbatas saking luasnya. Maka tergambar bagaikan kapas, bulu yang ditiup angin. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, setidaknya ada dua ayat yang menerangkan hal itu. Pertama dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-8 Allah menyatakan wa takunul jibalu kal'ihan. Jadilah gunung pada saat itu menjadi al-ihan. Al-ihan itu kapas atau bulu dari umpamanya burung yang ketika dia menggoncangkan sayapnya atau badannya ada bulu-bulu kecil yang berterbangan, tertiup angin ringan, makanya terbang tertiup angin. Kelak gunung seperti itu, seperti kapas yang melayang di udara ditiup oleh angin, kemudian dia melayang ke arah sesuai dengan tiupan angin. Diterangkan dalam surah Al-Qari'ah ayat yang ke-5, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan jadilah gunung saat itu seperti kapas atau seperti bulu yang ditiup oleh hembusan angin. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun mengabarkan bahwa gunung itu akan terangkat dari tempatnya. Maka bumi yang tadinya ada yang bagian menonjolnya seperti gunung ataupun bukit, ada yang bagian berlubangnya seperti lereng-lereng, mendadak menjadi rata. Tidak ada tempat yang lebih tinggi dan tak ada juga yang lebih rendah. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surah At-Takwir ayat yang ke-3 Allah menyatakan wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung ini dibuat berjalan, bergeser, kemudian musnah, taubahnya seperti fata morgana. Dari kejauhan dalam cuaca hawa yang sangat panas, oleh orang yang sedang kepanasan dan kehausan, dilihat dari jauh seolah-olah ada air yang menggenang di sana. Hanya penglihatan saja, tipuan mata. Begitu disamperin, didatangin, gak ada setetes pun air di sana.
Itu fata morgana. Gunung kelak akan seperti itu, seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surah An-Naba ayat 30. Kata Allah Azza wa Jalla, wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Diberjalankanlah gunung tersebut, maka jadilah dia seperti fata morgana. Gunung pun akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga tidak ada lagi bekasnya. Rata sudah jadi tanah. Wa idzal jibalu nusifat. Surah Al-Mursalat ayat yang ke-10. Dan apabila gunung ini dihancurkan. Diterangkan lagi dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-48, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan. Pada hari itu kami akan memberjalankan, menghancurkan gunung dengan cara digeserkan, berjalan sehingga hancur. Wa taral arda barizatan, dan engkau melihat bumi ini kemudian datar. Tidak ada tempat yang menonjol lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya datar dan rata. Lihat lagi diterangkan dalam surah Thaha ayat 105 sampai 107. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wala amta. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang gunung. Jawab olehmu, yansifuha rabbi nasfa. Allah Rabbku akan menghancurkan gunung itu dengan sebenar-benarnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Lalu Allah akan membiarkan gunung itu menjadi tempat yang benar-benar rata. La tara fiha iwaja wala amta. Engkau tidak akan ada lagi melihat tanah yang menonjol lebih tinggi atau yang dekok, yang berlubang. Rata semuanya. Itulah yang terjadi di daratan. Itulah yang teralami oleh semua makhluk yang hidup di atas tanah, yang di sana ada gunungnya, ada hutannya, semuanya hancur, semuanya rata, semuanya tidak ada lagi bekasnya. Lalu apa yang terjadi di lautan? Padahal lautan adalah areal terbesar dari permukaan bumi ini. 2/3 konon dari dunia yang kita injak ini terdiri dari lautan. Hanya 1/3 saja yang berupa daratan. Kalau di daratan ada gunung, ada lembah, ada juga pepohonan, hutan-hutan, dan makhluk hidup lainnya. Semuanya hancur, semuanya kembali rata, semuanya tak berbekas. Maka apa yang terjadi di lautan yang lebih kompleks, lebih komprehensif, kehidupan yang ada di sana. Ada air asin, ada air tawar. Antara kedua jenis air ini disekat, dipisah, sehingga tidak saling bersatu. Yang asin tidak melewati, bercampur dengan yang tawar. Demikian juga yang tawar tidak bercampur ke tengah-tengah air laut yang asin, tidak. Yang terjadi di lautan lebih dahsyat lagi. Terjadi gelombang tsunami yang super besar, dahsyat. Gelombang menggunung, airnya sangat meluas. Dan yang lebih parah, air tersebut dipanaskan oleh api sehingga amat sangat panas hingga mendidih. Bayangkan kalau air lautan mendidih karena panasnya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Quranul Karim di antara surah Al-Infitar ayat yang ketiga. Allah menyatakan, wa idzal biharu fujjirat. Dan ketika laut dijadikan meluap.
Meluapnya bukan sekedar hanya ada ombak yang kecil, tapi ini gelombang yang dahsyat, mungkin melebihi ketinggian sebuah gunung. Otomatis apakah sampai ke daratan? Ya iyalah. Tsunami juga beberapa puluh tahun atau belas tahun yang lalu yang terjadi di Aceh. Gelombangnya tidak sebesar gunung, tapi terus merangsek ke arah daratan dengan jarak yang sangat jauh, dengan arus yang sangat kencang, dengan debit air yang sangat besar, menyapu seluruh yang ada di sana. Bangunan-bangunan hancur, pepohonan tercabut dari akarnya kemudian hanyut. Tak terbayang makhluk hidupnya, binatangnya, manusianya, puluhan ribu meninggal. Allah yarhamuh. Semoga Allah merahmati mereka semua. Dan binatang-binatang apalagi banyak yang mati. Walaupun binatang tersebut jago berenang, bebek umpamanya. Di kolam yang tenang bisa, kalau di lautan ada gelombang seperti itu sedahsyat tsunami, ya nggak bisa. Wa idzal biharu fujirat. Dan ketika si laut itu dibuat menjadi meluap, menjadi gulungan ombak yang sangat dahsyat, melebihi kedahsyatan tsunami yang pernah terjadi dimanapun. Dan selain itu air lautnya pun mendidih karena panasnya, dipanaskan oleh api. Seperti yang Allah terangkan dalam surah At-Takwir ayat yang ke-7, wa idzal biharu sujirat. Dan ketika lautan itu dipanaskan dan dididihkan. Para ulama ahli tafsir ketika menerangkan meluapnya air laut itu karena terpecahnya sebagian dari dasar lautan sehingga membelah, kemudian membuat lubang, otomatis banyak air laut dengan jumlah debit yang sangat besar masuk ke sana, menimbulkan air atau arus air yang dahsyat yang berubah menjadi gelombang. Dan ini terjadi di banyak tempat di dasar lautan, sampai di tempat yang airnya tawar sekalipun. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi bercampurlah antara air yang asin dengan air yang tawar dan menimbulkan reaksi kimia yang dahsyat. Terjadi gelombang besar-besaran sehingga menghancurkan hidup dan kehidupan. Saking dahsyatnya gelombang besar dan arus air tersebut, maka air pun meluap sampai ke daratan, menyapu seluruh yang ada di sana. Itu yang terjadi di muka bumi, baik di daratannya ataupun di lautannya. Seluruh makhluk yang hidup di sana binasa semuanya. Tak ada yang mampu bertahan dari kondisi seperti itu. Si buminya berguncang, bergetar, kemudian yang terjadi gunung-gunung, hutan-hutan menjadi tercabut dari akarnya, hancur luluh. Kebayang apa yang terjadi dengan lahar yang muncul dari dalam perut gunung-gunung tersebut. Satu gunung kecil saja meledak, menimbulkan getaran dahsyat baik berupa gempa bumi atau muncratan laharnya, larvanya, apalagi pasir-pasirnya sampai ke luar kota, ke luar pulau, bahkan ke luar negeri.
dari tempat yang jauh ribuan kilometer sampai abunya, sampai pasirnya, sampai asapnya, sampai getarannya. Itu hanya yang kecil. Bayangkan seluruh gunung itu terjadi. Maka apa yang terjadi? Kehancuran dari kehidupan seluruh makhluk yang ada di sana. Itulah yang terjadi di bumi di bawah. Lalu apa yang terjadi di atas, di langit? Yang terjadi di langit juga tidak kalah dahsyatnya. Langit yang terlihat indah, warnanya biru, kalau sedang cerah biru muda, menyenangkan hati setiap orang yang memandangnya. Bumi berguncang dan hancur, itu juga yang terjadi pada diri langit. Langit pun berguncang kemudian terpecah dan hancur. Ini Allah terangkan di dalam berbagai macam ayat seperti surah Tur ayat yang ke-9. Yauma tamurus sama'u maura, dan ketika langit pun berguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Lalu langit pun membelah. Belahannya bukan 1-2 garis tapi banyak. Allah menyatakan dalam surah Al-Infitar ayat yang pertama, idzas sama'u fatarat. Dan apabila langit ini terbelah. Dalam riwayat, dalam ayat lain, idzas sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan apabila langit ini terpecah, hancur. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, lalu dia tunduk kepada perintah Allah. Dan sudah selayaknya si langit itu tunduk. Maka dengan pecahnya langit, akhirnya posisi dari langit itu pun menjadi lemah. Tinggal menunggu keruntuhannya dan kehancurannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Haqqah ayat 16, wansyaqqatis sama'u fahiya yawma idzi wahiyah. Dan terpecahlah langit, terbelahlah langit, dan pada hari itu langit pun menjadi lemah. Apa yang terjadi setelah langit itu terpecah? Warnanya pun berubah, yang tadinya indah dengan warna biru yang tidak menyilaukan mata dan juga tidak menakutkan orang yang melihat. Cerah. Saat itu berubah. Kecerahannya hilang, warna biru yang indahnya hilang, dan berubah-ubahlah warna langit menjadi warna-warna yang berganti-ganti. Antara warna yang tebal berubah ke warna yang gelap. Merahnya merah menyala, mengerikan. Berubah ke arah coklat, kemudian hitam, kemudian berubah lagi menjadi kuning, menjadi hijau, dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan fenomena yang dahsyat yang kelak akan terjadi dalam beberapa ayat Al-Quran. Perubahan warna yang cepat, mencolok, dan sangat kontras tersebut dari perubahan satu warna ke warna lain menimbulkan pemandangan yang mengerikan bagi orang-orang yang melihatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu ayat surah Ar-Rahman ayat 38, fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Dan apabila langit ini terbelah, wa kanat wardatan kaddihan, maka jadilah dia ini seperti bunga yang yang kaddihan, seperti kilatan minyak yang sangat panas. Bayangkan minyak panas kemudian mengkilat kelihatannya. Langit seperti itu nanti
pada saat kiamat ini terjadi. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, yang juga dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kata beliau, takunu fi rabi safra wa fi syita hamra fa idza staddal barad taghayyara launuha. Langit ini kalau di musim panas kuning, kalau di musim dingin menjadi merah, maka apabila kelak datang kiamat berubah-ubah warnanya dengan warna-warna yang mengerikan. Sehingga berkata Imam Hasan Al-Basri ketika menerangkan fakanat wardatan kaddihan, langit itu menjadi warnanya seperti bunga, seperti kilatan minyak, maknanya takunu alwanan. Jadilah langit tersebut berwarna-warni dan berubah dari satu warna ke warna lain dalam waktu yang sangat cepat, dengan warna yang sangat kontras, mencolok, gamblang bagi orang yang melihatnya, dan itu pemandangan yang tidak pernah terjadi. Bagaimana yang terjadi dengan benda-benda besar di angkasa, di langit, seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang? Adapun matahari yang sekarang kita lihat selalu bersinar, memancarkan sinar dan memberikan panas, memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk di muka bumi. Dan fungsinya selain memberi cahaya yang cukup untuk kita, cahayanya tidak berlebih yang merusak mata, tidak. Tidak juga redup yang membuat mata ini memiliki pandangan yang remang-remang, tidak. Cukup. Siangnya cukup dan malamnya memang kita butuhkan untuk kondisi-kondisi tertentu seperti recovery, pemulihan banyak makhluk hidup di malam hari. Maka matahari kelak akan digulung oleh Allah Azza wa Jalla seperti yang pernah kita terangkan dalam surah At-Takwir ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat, dan apabila langit tersebut digulung. Apa yang terjadi dengan cahayanya? Hilang cahayanya. Apa yang terjadi dengan panasnya? Juga berubah, panasnya hilang. Setidaknya berkurang, setidaknya tidak terfokus kepada satu planet saja. Para ilmuwan kita sudah menerangkan jarak matahari dan bumi sekarang ini begitu ideal, begitu sempurna, begitu panas, memberikan kehidupan yang sempurna bagi makhluk hidup di sana. Sedikit posisi bergeser, baik saling menjauh atau saling mendekat, hancur seluruh kehidupan di muka bumi. Kalau bergeser mendekat ke arah matahari, kepanasan, terbakar semuanya. Kalau bergeser menjauh dari matahari, maka yang terjadi beku seluruh kehidupan. Darah kita juga menjadi beku. Allah sudah mengatur jarak langit, jarak bumi dan matahari dengan sedemikian rupa sehingga memiliki manfaat yang maksimal dan pas dan tidak memberikan madarat. Pada hari kiamat redup cahayanya. Hilang juga panas yang dibutuhkannya. Dan itu menghancurkan seluruh hidup dan kehidupan. Idza syamsu kuwirat. Maka seluruh mata yang ada di sana terbelalak saking takutnya. Otomatis sinar bintang, sinar bulan hilang juga karena mereka memperoleh sinar dan terlihat terang oleh kita karena ada pantulan dari sinar matahari. Redup hilang.
Semua mata terbelalak, bulan pun musnah dalam pandangan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Apabila seluruh mata terbelalak dan hilanglah, reduplah cahaya bulan, termasuk juga bintang-bintang yang konon ukurannya jauh lebih besar daripada bulan. Jumlahnya tak terhitung saking banyaknya. Maka yang terjadi pada diri bintang-bintang pun hancur, meledak, kemudian berjatuhan serpihannya ke semua arah, termasuk ke bumi yang kita pijak. Allah menerangkan fenomena ini dengan berjatuhannya bulan dalam kondisi yang berserakan. Dalam surah Al-Infitar ayat yang kedua Allah menyatakan, wa idzal kawakibu tasarat, dan apabila bulan-bulan ini bintang-bintang ini berjatuhan dalam keadaan berantakan, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang ini berantakan ketika berjatuhan dalam keadaan sangat berantakan. Maka kita lihat seluruh benda-benda angkasa luar yang besarnya tak terkira. Langit, matahari, bintang-bintang, bulan-bulan, seluruh galaksi, seluruh planet, seluruh makhluk-makhluk dahsyat di angkasa raya hancur semuanya. Luluh. Semuanya tidak lagi menetap di garis edarnya, melenceng. Dan yang terjadi setelah itu pemusnahan terhadap seluruh alam ini dan seluruh hidup dan kehidupan yang ada di alam ini. Itulah beberapa kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat terhadap benda-benda besar yang ada di langit, yang ada di bumi, baik bumi ataupun gunung ataupun lautan, atau matahari, planet-planet, bintang, bulan, bahkan langit itu sendiri, semuanya akan mengalami kehancuran pada hari kiamat, dan itu menyebabkan hancurlah seluruh hidup dan kehidupan seluruh makhluk hidup di alam jagat raya ini. Ya, cukup sampai di sini saja penjelasan kita, dan kita punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz secara langsung, kami persilahkan melalui line telepon di nomor 022 86862667 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ustaz, saya mau tanya masalah kiamat. Daratan, laut, langit akan hancur. Apakah surga dan neraka hancur juga atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Surga dan neraka hancur, nanti kita pulangnya kemana, Pak? Neraka hancur nggak apa-apalah, asal surga aja jangan. Surga dan neraka diciptakan untuk abadi, abadi pula makhluk yang ada di dalamnya. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah, hancurlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki itu tidak hancur. Langit dan bumi serta isinya hancur. Adapun surga, surga bukan di langit, bukan di bumi, tapi di atasnya lagi. Di atas langit
Sebagaimana Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi SAW telah melihat Jibril dalam bentuk asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adanya di atas langit. Bukan di langit. Di atasnya lagi. Di atas langit itu ada air yang ketebalannya setebal sejauh langit dan bumi. Di atas air itulah Sidratul Muntaha. Jadi langit ke bawah hancur, di atasnya enggak. Indaha jannatul ma'wa, di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Itu tidak hancur. Itu tidak musnah. Oleh karena itulah maka surga dan neraka tidak hancur, tidak musnah, juga para penghuninya. Penghuni yang sejak sekarang sudah ada seperti para malaikat yang ditugaskan di surga dan di neraka. Untuk membangun istana, untuk menanam pohon, menata taman dan seterusnya. Atau para bidadari surga, para pelayan surga. Ada bidadari surga yang akan menjadi istri bagi para ahli surga nanti. Semoga Allah menjadikan kita dengan rahmatnya menjadi ahli surga. Diberi pasangan berupa bidadari surga yang sekarang sudah ada. Mereka tidak mati. Termasuk wildan, para pelayan, mereka tidak mati. Yang ada di surga tidak mati, surganya tidak hancur. Neraka juga demikian. Dan itulah salah satu makna illa man sya'allah. Semua yang ada di langit dan di bumi hancur, binasa, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Itu tidak binasa. Salah satu yang Allah kehendaki adalah orang-orang yang sudah Allah ciptakan yang ada di surga, atau makhluk yang Allah ciptakan yang ada di surga, berupa bidadari surga dan juga para malaikat yang ada di sana dan juga para pelayan. Jadi surga dan neraka tidak hancur ketika kiamat terjadi. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ikhwati man azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Kami sekali lagi mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Ustadz, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi antum dapat bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat berupa SMS atau WhatsApp ke nomor 081122714776. Pertanyaan selanjutnya Ustadz melalui pesan singkat di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, kalau orang yang sudah meninggal, apa akan merasakan dahsyatnya hari kiamat? Dan bagaimana keadaan orang muslim yang masih hidup ketika kiamat datang? Jazakallahu khairan Ustadz. Silakan. Iya, wa jazakallahu khairan. Pertanyaan ini pernah diajukan di beberapa pertemuan yang lalu dengan redaksi yang berbeda. Ketika kiamat terjadi, tidak ada orang muslim yang masih hidup di muka bumi. Yang ada hanyalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang yang tidak mengenal Allah. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Seburuk-buruk generasi begitu. Generasi ketika kiamat terjadi. Adapun orang yang ada keimanan dalam hatinya jauh sebelum kiamat terjadi sudah mati terlebih dahulu dengan datangnya angin yang halus. Angin ini menyebar ke seluruh dunia. Siapapun orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu, kena angin itu mati. Sehingga tak tersisa lagi seorang pun mukmin, yang ada hanyalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang akhlaknya becat. Sampai mereka melakukan perzinahan di tengah jalan, ditonton oleh orang banyak seperti binatang, cuek.
Manusia terbaik di zaman itu ketika lelaki dan perempuan bertemu saling tertarik lalu mereka melakukan perzinahan, kata lelaki, yuk kita lakukan di balik pohon ini, agak ngumpet dikit. Itu yang terbaiknya. Bayangkan terburuknya. Jadi kiamat terjadi ketika tak ada seorang pun yang memiliki iman di dalam hati mereka. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah mati yang hidup di alam kubur? Mengalami goncangankah? Iya, mengalami goncangan. Kecuali para nabi, para rasul. Termasuk orang biasa tapi mati syahid. Bukan nabi, bukan rasul dan dia mati syahid. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'tali syahid sittu khisalin. Akan diberikan kepada orang yang mati syahid 6 perkara. Salah satunya adalah wa yu'manu min fazail akbar. Akan diamankan dari goncangan terdahsyat pada hari kiamat. Mereka tidak mengalami kengerian dengan goncangan hari kiamat karena keistimewaan mereka. Adapun muslim yang biasa, muslim soleh, mati dalam keadaan soleh tetapi tidak mati dalam keadaan syahid, di alam kuburnya memperoleh nikmat kubur, iya, tapi ketika kiamat terjadi mereka merasakan gencar dan dahsyatnya kengerian hari kiamat. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam salah satu golongan orang yang aman dari goncangan hari kiamat ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kasmita di Gunung Batu. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apakah baginda Rasul SAW mengajarkan kepada kita suatu doa agar terhindar atau untuk perlindungan dari kengerian hari kiamat, Ustadz? Syukran. Silakan. Iya, barakallahu fiik. Apakah ada doa agar kita terhindar dari goncangan hari kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum tahu. Mungkin ada, tapi saya belum tahu. Mungkin memang tidak ada. Tapi petunjuk agar kita termasuk golongan yang seperti itu ya ada. Dengan mengamalkan amalan-amalan tertentu. Salah satunya ya berjihad di jalan Allah. Sehingga mati dalam keadaan syahid. Maka kita akan terbebas dari goncangan pada hari kiamat nanti ya. Tapi bagi seorang muslim yang saleh, yang peroleh nikmat kubur, lalu mereka memperoleh kedahsyatan, kengerian hari kiamat nanti, maka penderitaan, itu penderitaan di alam kubur. Seluruh penderitaan yang teralami itu menguntungkan. Baik di dunia ini, ketika sakaratul maut, atau di alam kubur. Di alam kubur ada penderitaan walaupun orang mukmin yang soleh, iya. Apa penderitaannya? Mengalami fitnah kubur. Dibentak oleh 2 malaikat yang mengerikan, Munkar dan Nakir. Termasuk ada himpitan, termasuk orang mukmin, termasuk bayi yang mati ketika di alam kuburnya memperoleh satu himpitan yang dahsyat. Sakit nggak? Ya iyalah. Kegencet pintu aja kita teriak-teriak. Padahal ngan ukur curug. Telunjuk, kegencet, wah nangis kita. Apalagi ini diremukan seluruh badan kita. Sampai remuk tulang belulang. Termasuk orang mukmin yang soleh. Dogtah nama. Inna fil qabr dogtatan. Sesungguhnya di alam kubur itu ada satu himpitan. Tidak ada yang selamat terhimpitannya. Sampai Sa'ad bin Mu'adz, seorang yang paling soleh, kematiannya membuat aras berguncang. Kematiannya membuat pintu-pintu langit terbuka. Kematiannya membuat 70.000 malaikat bersolawat kepadanya. Sa'ad bin Mu'adz. Kata Nabi SAW, di alam kubur ada satu himpitan.
Seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan ini, niscaya Sa'ad bin Mu'adh lah orangnya. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adh juga tidak selamat. Dia mengalami himpitan, menderita. Menguntungkan. Apa keuntungannya? Itu menggugurkan dosa, mengurangi azab. Kalau tidak memiliki dosa, tidak memiliki azab karena sudah terampuni sebelum itu, seperti mati syahid, seperti anak kecil yang mati ketika bayi, nggak punya dosa, maka penderitaan itu menaikkan derajatnya. Walhasil itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Hanifah. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau sering memimpi orang yang sudah meninggal, apakah ada kaitannya dengan kenyataan di alam kubur sana, Ustadz? Syukran atas jawabannya. Silakan. Iya, orang yang masih hidup bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal gitu ya. Tidak ada pengaruh kecuali ini kita mendoakannya. Setiap kali kita ingat kepada orang yang sudah meninggal, siapapun mereka, ayah ibu kita, adik kakak kita, sahabat dekat kita, bahkan orang yang jahat, memusuhi kita ketika hidupnya lalu mati, setelah masuk ke kubur, dikuburkan berhari-hari, bulan-bulan atau tahun-tahun, kita kadang memimpikan, kadang ingat. Apa yang harus kita lakukan? Doakan. Itu adalah reminder dari Allah Azza wa Jalla bagi kita untuk mendoakannya. Orang tua kita sudah meninggal, lalu kita ingat, doakan. Jangan ingat nangis, malah sasambat, ma bapak, terus daya mata saya itu bapak ma abdi teh meni sangsara ki. Enggak ada manfaat, malah ada madarat. Yang harus dilakukanlah mendoakan mereka. Doakan. Mintakan ampunan. Makanya hafalkan doa salat jenazah setelah takbir ketiga. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Terus sampai wa adkhilhul jannah wa'idhu min azabin nar wa azabil qabr. Doakan. Itu manfaat. Itu pengingat dari Allah kepada kita agar kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Adapun kalau umpamanya kita cuma ingat kemudian nangis, sudah tidak mendoakan, tidak ada manfaat. Yang ada hanya madarat, membuat kita sedih. Jadi apapun yang kita alami terhadap orang yang sudah mati, baik ingat atau mimpi masuk ke dalam mimpi kita, maka doakan mereka ampunan, rahmat dan yang sejenisnya ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustadz. Antum dapat bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor telepon 022-8686-2637, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat berupa SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kaum muslimin yang menyaksikan kajian ini selalu dalam lindungan Allah. Ana Ummu Liam dari Karawang, Ustadz, salah satu mahasiswi TSL Angkatan 3. Izin bertanya Ustadz, afwan di luar tema. Ana pernah main ke rumah keluarga yang lebih tua Ustadz, dan mereka sekeluarga tidak sholat zuhur maupun asar selama Ana main di sana. Bagaimana cara mengingatkannya tapi tetap memperhatikan adab Ustadz, karena beliau orang yang lebih tua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Silakan. Ya, wa jazakillahu khair wa fiki barakallah ya. Yang harus kita lakukan ya minimal ada ajakan dengan cara yang santun. Setidaknya kita bilang menumpang sholat, ikut sholat. Saya sudah sholat zuhur, sudah terdengar azan.
mau sholat dulu, yuk mau berjamaah gitu. Di mana tempatnya, pinjam mukenanya, pinjam sejadahnya, kemana kiblatnya menghadap. Gitu, ya ke barat, ya tahu barat tapi nggak tahu di mana baratnya, kan kadang gitu ya. Jadi dengan kita meminjam mukena, meminjam sajadah, bertanya tentang tempat sholat, bertanya tentang arah kiblat, bertanya tentang tempat wudhu, mengikut wudhu, itu sudah ajakan. Apalagi kalau ada, yuk mau berjamaah gitu, biar pahalanya tambah gede. Begitu aja caranya ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Pak Iqbal di Muhammad Toha. Assalamualaikum, kita tahu di surga nanti Gunung Uhud pun ada di surga. Apakah artinya juga Gunung Uhud tidak hancur pada hari kiamat? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada kekecualian. Apakah Gunung Uhud tidak hancur ketika kiamat? Tidak ada pengecualian. Ka'bah pun hancur. Mana yang lebih utama? Ka'bah apa Gunung Uhud? Ka'bah tentu saja. Bahkan jauh sebelum kiamat datang, Ka'bah ini sudah hancur duluan. Dihancurkan oleh siapa? Oleh manusia. Bukan orang kafir. Orang kafir nggak bisa menghancurkan Ka'bah. Yang bisa menghancurkan Ka'bah adalah seorang muslim juga. Yang menjadi penguasa, yang oleh Nabi SAW disebut dengan sebutan Dzu Suwaiqataini. Penguasa dunia yang berasal dari bangsa Habsyah atau Habsyi. Yang kedua, betisnya itu kecil sehingga jalannya juga tidak normal. Tapi menjadi penguasa dunia. Karena itulah dia disebut dengan sebutan Dzu Suwaiqataini. Betis itu suqa. Sin waw qaf, suqa. Nah, kalau ditasgirkan kecil sih, mana tasgir itu kecil. Suq itu betis biasa normal. Kalau betis yang kecil ditasgirkan seperti shagir menjadi sughair. Seperti kalbun kulaib. Suwaiqa. Kalau dua, suwaiqatain. Jadi Dzul Suwaiqatain adalah orang yang memiliki dua betis yang kecil. Itu penguasa dunia kelak di akhir zaman. Dia muslim. Dialah yang meruntuhkan Ka'bah sebata demi sebata. Sampai tidak ada lagi Ka'bah. Ka'bah yang paling mulia saja ya hancur sebelum kiamat terjadi. Tidak ada keterangan ayat, hadis, ucapan sahabat atau penjelasan ulama bahwa Gunung Uhud tidaklah hancur pada hari kiamat. Semua hancur ya. Berdasarkan keumuman ayat, fasaiqa man fis samawati wa man fil ard. Maka binasalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ikhwati manazani Allah wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan bisa mengirimkan atau bisa menghubungi line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di line telepon di nomor 022-8686-2637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat berupa SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari hamba Allah. Ustadz, adakah kewajiban anak memberitahukan waktu sholat wajib kepada orang tua yang sudah pikun Ustadz? Silakan. Iya, ingatkan orang yang sudah pikun bahwa waktu sholat sudah tiba. Ini aki terus azan, hai sholat. Menurutmu tidak, terserah dia. Kadang yang pikun itu jam 10 dia sholat zuhur.
Ditanya sholat apa ini Aki? Kita anggapnya sholat duha. Zuhur gitu ya. Dah zuhur mah belum sampai waktunya 2 jam lagi. Apa jawabnya? Nyahwanan. Sotoy kamu. Anak kemarin sore sudah malah ngambek deh gitu. Biarkan saja. Nanti pada waktu zuhur dia sudah lupa bahwa tadi dia sudah sholat. Ingatkan lagi ini Aki sudah zuhur azan. Udah tadi udah sholat? Belum gitu, belum. Nanti dia akan nurut, oh iya. Jadi ya ingatkan saja ya. Sebab kepikunan bermacam-macam, kadang ada sadarnya, ada tidaknya. Dan ketika sadarnya dihisab, ketika tidak sadarnya tidak dihisab. Ya ketika datang waktu sholat mungkin lagi sadar tapi dia tidak tahu bahwa sholatnya sudah tiba waktunya, maka kita ingatkan agar dia sholat. Ya, adapun sholatnya nanti benar tidaknya ya nggak masalah. Kitanya kan ke masjid. Sini ini si Aki umpamanya di rumah nggak bisa ke masjid. Kita nggak bisa memantau berapa rakaat, bacaannya gimana, gerakannya gimana. Yang penting kita sudah mengingatkannya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya Hajah Basri dari Riau. Bertanya, ada orang mandi junub hanya di dalam ember kecil. Airnya sampai tercecer. Apa sah mandinya Ustadz? Mungkin dengan air sedikit Ustadz. Silakan. Iya. Nabi SAW mandi dengan air 1 sa'. Karena Rasul SAW yatawaddu muddan wa yaktasilu sa'an. Nabi SAW berwudu dengan air 1 mud, 1 gayung gitu. Dan mandi dengan 1 sa'. 1 sa' itu 4-5 gayung. Mungkin 1 ember kita. Sah ya sah. Makanya Nabi mencontohkan. Selama seluruh bagian tubuhnya terbasahi. Dengan sela-sela jarinya, sela-sela kakinya, sela-sela lututnya, sikutnya, pokoknya yang nyempil-nyempil semuanya dicuci. Bagaimanapun caranya seluruh tubuhnya terbasahi sah. Adapun kalau mau nyunah ya wudu dulu. Kemudian setelah itu baru dibasuh seluruh tubuhnya. Lalu yang terakhir kedua kakinya. Berapa banyak pun airnya termasuk cuma 1 ember. Yang memenuhi syarat minimalnya 1 sa'. Maka ya sah. Adapun kalau tidak terbasahi seluruh tubuhnya mandi. Walaupun 1 bak. Walaupun 10 ember 1 drum habis untuk mandi. Tapi rambutnya tidak dibasahi tidak sah mandinya. Ya. Wallahu a'lam. Ada telepon dulu? Baik. Kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak siapa di mana? Dan Taslih dari Sukahaji. Ya Pak Taslih di Sukahaji. Silakan Pak Taslih. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiika barakallah. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan tuh begini Ustaz. Andaikan saya misalnya atau katakanlah orang lain lah mengerjakan sholat 5 waktu itu tepat waktu misalnya, terus berulang-ulang dan yang saya tanyakan apakah dampaknya itu bisa terhadap anak-anaknya menjadi terlindungi sama Allah atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiika barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taslih di Sukahaji, barakallahu fiik. Ya. Apakah ada dampak kesolehan orang tua kepada anak? Besar dampaknya. Baik kesolehannya dalam bentuk selalu tepat waktu ketika sholat, berjamaah di masjid, tahajud tiap malam, saum Senin Kamis selalu dilakukan, baca Al-Quran, infak dan sedekah. Dampak kepada anak besar dampaknya, dan ini dibahas oleh para ulama dalam bab
Salahul aba wa atharuhu 'alal abna. Kesolehan orang tua dan dampaknya kepada anaknya. Quran menerangkan, hadis menjelaskan, dan para ulama pun melakukannya. Di antaranya umpamanya ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir melakukan beberapa aktivitas. Salah satunya umpamanya ketika ada sebuah desa mereka lewati, minta jamuan tidak dikasih, ada dinding rumah yang mau roboh, kemudian diperbaiki gratis, tidak minta bayaran. Nabi Musa bertanya. Kata Nabi Khidir, ini punya 2 anak yatim. Wa kana abuhuma sholiha, dan ayah kedua anak yatim ini soleh. Yang soleh ayahnya, dan tapi dampaknya kepada anaknya yang yatim ini ada. Lalu ada simpanan harta yang tersembunyi di sana untuk kedua anak yatim tersebut. Juga dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam surah Tur ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak turunnya dalam keimanan, kami akan satukan, akan ikutkan anak-anak itu kepada orang tuanya. Maknanya kata Ibnu Abbas, anak-anak akan dikatrol, diangkat di surga selevel dengan orang tuanya yang ahli ibadah, walaupun amal anak-anaknya jauh di bawah orang tuanya. Anak-anaknya ke surga level bawah, karena ibadahnya pas-pasan. Orang tuanya ke surga levelnya tinggi karena ibadahnya hebat. Maka anaknya dikatrol selevel dengan tingkatan orang tuanya. Dan ini pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak-anak. Makanya Sahal At-Tusturi menyatakan, inni usolli fadzakartuka fastaktsaru li ajlika. Wahai anakku, aku salat, tiba-tiba aku ingat kepada kamu, maka aku perbanyak salatku. Malah ketika masih bujang juga, Sahal At-Tusturi ini sudah sudah jadi ahli ibadah luar biasa. Sampai dewasa, sampai tua, ditanya kenapa? Dia menjawab, aku ingin menjaga calon-calon anak dalam tulang sulbiku untuk selalu mendekat kepada Allah. Masih dalam bentuk sperma, anaknya belum lahir, entah ibunya siapa, tapi sudah dibawa ibadah, dibawa tahajud, dibawa saum, dibawa membaca Al-Quran. Sampai kelak Allah mengeluarkan dari tulang sulbiku menjadi seorang anak. Sejak bujang itu calon anaknya dibawa ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Walhasil kesolehan orang tua besar pengaruhnya kepada anak. Oleh karena itulah maka kalau ingin memberi dampak yang baik kepada anak-anak, baik dalam kehidupan di dunia ini, apalagi di akhirat, dalam barisan sampai di akhirat nanti, maka solehkan diri-diri kita sebagai orang tua. Belum lagi nanti ada faktor genetika menurun ke anak kita ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Quran di Kepulauan Riau. Bagaimana menyikapi dosen yang kurang bagus dalam pengajarannya, materi yang beliau sampaikan tidak berbobot dan cara mengajarnya juga tidak membangun. Bagaimana sikap yang tepat sebagai seorang mahasiswa muslim, Ustaz? Jazakallahu khairan. Silakan. Ya, wa jazakallahu khairan. Dosen seperti itu selalu ada di setiap perguruan tinggi. Setiap tahun. Tahun depan dosen mata kuliah tadi lulus. Ada lagi dosen yang tipikalnya sama bahkan lebih buruk.
Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita fokus kepada pelajarannya. Pelajarannya pasti berbobot, cuma mungkin penyampaian dosen tersebut. Kadang dosen menjelaskannya asal, dituntut kreativitas dari si anak, dari mahasiswanya. Bila perlu kita lebih pintar dari dosen. Gimana caranya? Bahan yang akan diajarkan oleh dosen kan ada buku panduannya, baca dulu, pelajari dulu. Bila perlu tidak dari satu buku, tapi dari referensi lain. Sehingga pas dosen menerangkan kita sudah paham, bahkan ada informasi tambahan melebihi dari apa yang disampaikan oleh dosen. Silakan didiskusikan, ditanyakan ya kepada dosen tersebut. Maka insya Allah yang penting bukan nilai, tapi pemahaman kita terhadap materi yang diajarkan. Seperti itu. Dan apabila ada dosen ada yang salah dari apa yang diterangkan dosen, dikoreksi secara baik-baik, jangan di muka umum, nanti malu dia. Bisa sehabis kuliah umpamanya dosen keluar, kita kejar, kita ikuti. Maaf Bapak dosen, saya dengar Bapak tadi mengatakan kalau di buku yang saya baca begini Pak. Begitu. Jangan permalukan dosen di muka umum. Ya, jadi yang penting bukan dosennya semata-mata, tapi materi yang disampaikan. Kalau penyampaiannya dirasa kurang sreg atau kurang menukik, maka bisa kita fahami materi tersebut dengan cara membaca. Apalagi zaman sekarang ada banyak video internet, bisa kita searching tentang materi tersebut, informasinya, penjelasannya mungkin bisa melebihi apa yang kita dengar dari para dosen tersebut. Ya, itu yang lebih penting. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.